Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sigarlaki dalam keluarga Wontu Sigarlaki. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur sekali karena saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Baik, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman kami bersama Tuhan. Suami saya sudah sekitar 10 tahun mengalami sakit yang berulang-ulang, yaitu perdarahan. Oleh karena mengkonsumsi obat-obatan, dia mengalami perdarahan hebat dan harus ditransfusi berulang-ulang. Dia pernah ditransfusi 4 kantong, 6 kantong, bahkan sampai 11 kantong dalam satu kali perawatan. Dan saking berulang-ulang, pernah dalam setahun dia sampai 3 kali mengalami perdarahan dan harus ditransfusi. Kami berpindah-pindah kota oleh karena pekerjaan suami yang dipindahkan dari kota satu ke kota yang lain. Dan di beberapa kota kami pindah, selalu dia pernah dirawat oleh karena sakit yang sama. Dan ketika kami kembali ke Manado, 4 tahun lalu dia mengalami keadaan yang sangat kritis. Ketika dia mengalami perdarahan, saya membawa dia ke rumah sakit daerah dan kemudian diperiksa oleh dokter, HB-nya 7, pada hari Jumat pagi. Tetapi Bapak Ibu, ketika pada hari Sabat, begitu cepat sekali perubahannya sehingga saya melihat dia dari wajahnya sampai ke kaki sudah putih. Dan kemudian dia sudah mulai kehilangan kesadaran. Dia cuma dirawat di ruang biasa. Dan ketika saya melihat keadaannya sudah semakin buruk, saya hubungi perawat dan dokter. Kemudian mereka periksa dan kata dokter, Bapak HB-nya tinggal 3. Dan sementara pendarahan hebat. Bahkan ketika saya membersihkan perdarahan di tempat tidurnya, semuanya dari baju sampai sarung, sampai spray, sampai selimut sudah penuh dengan darah. Kemudian saya rapikan dan dokter memasang infus sampai ke kaki untuk memberikan transfusi dan obat-obatan. Dan akhirnya dokter memutuskan bahwa suami saya harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar yang ada di Manado, rumah sakit Prof. Kando. Saat itu saya berpikir waktunya benar-benar singkat. Hidup kita ini benar-benar singkat. Saya menyaksikan bagaimana hari sebelumnya dia masih terlihat baik-baik saja. Dan pada hari Sabat besok harinya begitu cepat perubahannya dan itu memburuk. Saya langsung menghubungi pendeta dan pendeta datang dengan perwakilan dari jemaat dan bilang sama saya bahwa kita akan bikin pengurapan untuk suami saya. Saya sangat setuju dan pendeta melakukan pengurapan. Dia diminyaki dan kami semua diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan sesuatu kepada suami saya. Ketika masing-masing kami diberikan kesempatan untuk berbicara, kita coba korek, coba pegang dia, coba bangunkan dia. Sesekali saja matanya coba dia buka lalu kemudian tertutup kembali. Tapi pendeta bilang, dia masih bisa mendengarkan jauh di dalam hatinya. Dan terlebih lagi Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Dan saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, seandainya, sekiranya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia untuk sembuh, untuk boleh sadar kembali, banyak hal yang kami harus rubah. Banyak hal yang kami harus perbaiki dalam kehidupan kami. Dari segala sudut kehidupan. Keseharian kami, kerohanian kami harus rubah. Dan itu janji saya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, setelah pengurapan yang dilakukan oleh pendeta, alat-alat seadanya yang dipasang itu menunjukkan ada perbaikan demi perbaikan. Tensinya, detak nadinya. Dokter berkata dia sudah mulai ada reaksi bahwa dari yang awal mulai hilang kesadaran, mulai ada kembali. Dan saya terus berdoa. Dan dokter berkata bahwa dia harus dirujuk malam itu juga. Bapak Ibu, jam
hampir jam 12 malam dia dirujuk dengan ambulans dan bersama pengawal motor di depan, oleh karena ini pasien ICU. Dan Bapak Ibu, ketika dia tiba di rumah sakit Manado, ICU penuh. Dia hanya dirawat di ruang resusitasi, dan di situ alatnya lengkap semuanya, dan saya terus berdoa tanpa henti. Tuhan, saya tahu meskipun yang sakit suami saya, tapi saya yang masih sadar ingin bertanya sama Tuhan. Sekiranya ada kesempatan bagi suami saya, pasti ada maksud Tuhan untuk kami. Saya mulai introspeksi satu demi satu kehidupan saya pribadi, suami, dan anak-anak saya. Dan dalam hati saya, dalam doa saya terus berjanji bahwa Tuhan, hidup kami memang benar-benar hanya kesempatan. Tolong berikan kesempatan supaya kami boleh memperbaiki banyak hal dengan saudara-saudara kami, dengan sesama manusia, terutama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, 1 bulan lamanya suami saya dirawat, tidak di ruang ICU, hanya di IMC dan kemudian di ruang biasa, dan dia boleh diizinkan pulang, meskipun belum benar-benar pulih ya, dia belum bisa jalan dan harus di kursi roda. Berbulan-bulan dia dirawat di rumah, dan bulan demi bulan dia mengalami banyak perubahan. Dan singkatnya akhirnya dia sembuh. Tetapi seluruh badannya berubah ya, dari yang besar, gemuk, menjadi sangat kurus. Tapi dalam keseharian kami berdua, kami terus berbicara bahwa Tuhan memberikan kesempatan baginya, termasuk bagi saya dan keluarga saya, untuk memperbaiki kembali kehidupan kami. Dan puji Tuhan, kami sepakat untuk berdamai dengan semua orang. Dan hari demi hari berlangsung, kami pun berusaha untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dan satu ketika 2 tahun kemudian, kejadian yang sama terjadi lagi. Dan Bapak Ibu, ini lebih buruk dari yang pertama. Oleh karena waktu lalu HB-nya 3. Kali ini pada masa COVID waktu itu semua takut untuk dibawa ke rumah sakit. Dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Akhirnya hanya dirawat di rumah dengan infus dan dokter keluarga yang kami hubungi. Tetapi karena saya melihat keadaannya sudah semakin pucat dan saya khawatir bahwa ini perdarahan pasti hebat. Dan hanya satu caranya untuk menolong dia, itu membawa dia ke rumah sakit. Karena di rumah tidak bisa melayani transfusi darah, hanya di rumah sakit. Dengan sangat cepat kami membawa dia ke rumah sakit terdekat, dan benar, Bapak Ibu, di emergency dokter berkata setelah diperiksa bahwa HB-nya 2. HB-nya 2, dan ginjalnya sudah parah. Dan ini pasien harus dicuci darah. Dia menolak. Tetapi kami coba untuk berkomunikasi lagi, dan dokter berkata perawatan yang pertama adalah pengobatan untuk luka-lukanya sembuh dulu sampai berhenti pendarahan, dan selanjutnya akan kita cari pengobatan yang lebih lanjut lagi. Dan Bapak Ibu, kembali waktu dirawat, ICU penuh. Dan saran dokter adalah dia harus dirujuk ke rumah sakit umum. Dia menolak, sangat menolak, oleh karena COVID pada waktu itu sangat luar biasa banyaknya. Dan kekhawatiran kami dan banyak orang untuk dibawa ke rumah sakit, yaitu kita semua tahu bahwa ketika terjadi sesuatu, kita bahkan tidak bisa saling bertemu lagi. Dan pada akhirnya dia meminta, saya tidak ingin dirujuk, saya tidak ingin dirujuk. Kalaupun saya mati, biar saja di rumah sakit sini. Dan kami harus menandatangani penolakan rujuk, dan dia dirawat di ruangan yang biasa. Tapi kami berdua terus, dia masih bisa berkomunikasi, dan kami terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami sekali lagi. Kami yakin masih ada dalam kehidupan kami yang Tuhan ingin kami perbaiki. Dan Bapak Ibu benar. Dia dirawat 10 hari, kemudian diizinkan untuk pulang oleh karena sudah mulai membaik. Tapi dokter berkata bahwa dia harus menjalani hemodialis atau cuci darah. Karena dia menolak, kami pulang, dan anak saya yang kebetulan perawat, dia terus membujuk, memberikan pengertian bahwa satu cara yang bisa menolong untuk membuat racun-racun yang ada dalam tubuhnya supaya tidak tambah buruk adalah
cuci darah. Dia menolak dan akhirnya 2 minggu setelah pulang dari rumah sakit, dia kembali drop dan harus dilarikan ke rumah sakit kembali. Ketika dirawat dalam keadaan yang sangat gawat, sudah hilang kesadaran, racun sudah menguasai bahkan sampai ke otak. Tanpa dia sadar pun dia sudah langsung dibawa ke ruang operasi dan dibikin jalur yang untuk persiapan cuci darah. Dan malam itu juga jam 12 malam dia menjalani hemodialisa. Dan begitu dia sadar, kita kasih tahu semua yang terjadi. Meskipun dia protes, saya cuma bisa menyampaikan, ini satu-satunya cara supaya kamu boleh diluputkan, boleh terselamatkan dengan cara medis, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang bekerja untuk semuanya ini. Dan saya terus mendampingi dia dengan doa-doa kami, dan kami bergumul bersama, dan saya terus bilang, masih ada yang ingin Tuhan inginkan kita buat. Kalau bukan untuk kita, berarti ada yang untuk Tuhan. Kalau kita merasa kita sudah memperbaiki banyak hal, masih ada lagi tugas yang Tuhan ingin kita buat. Mari minta tanya sama Tuhan, apa itu, dan mari kita berkomitmen untuk hidup lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Dan benar saudara, kembali 2 kali dalam keadaan gawat tahun-tahun terakhir ini, Tuhan luputkan dia. Dan Tuhan sembuhkan dia. Meskipun sembuh dalam arti bahwa dia harus menjalani cuci darah 2 kali 1 minggu. Dan semangat yang kami punya oleh karena mujizat Tuhan, kami gunakan untuk terus mencari Tuhan. Terus membawa keluarga kami, terus mengajak siapa saja untuk setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ibadah. Dan Bapak Ibu, hari demi hari kita hidup seperti yang kita janjikan kepada Tuhan. Pada waktu COVID tahun lalu terjadi, saya terkena COVID. Dan oleh karena saya sudah sangat berhati-hati, jadi begitu ada gejala saya langsung cek dan saya isolasi mandiri. Ketika dalam isolasi di gudang, saya kemudian diperkenalkan dengan Zoom, link di mana ada doa bersama di sana. Dan yang saya buat ini pribadi, ketika suami saya sakit, saya bergumul untuk dia. Tapi ketika saya yang sakit terkena COVID dengan saturasi oksigen turun sampai 80-an, seharusnya saya sudah harus dirawat di rumah sakit, mengalami sesak napas, tetapi dibantu anak saya dibawa oksigen di gudang, dan saya harus merawat diri saya sendiri apa adanya, obat-obat yang diberikan oleh saudara-saudara saya terus konsumsi dan makan. Dan satu-satunya cara yang harus saya buat adalah saya pribadi dengan Tuhan. Tuhan ini antara saya dan Tuhan. Ketika saya bergumul untuk suami, saya berdoa untuk dia. Tapi sekarang adalah saya dan Tuhan sendiri di gudang. Dan saya minta Tuhan, gunakan saya dengan waktu saya. Meskipun ada beberapa penyakit lain penyerta, tapi saya tahu COVID itu sudah merenggut banyak nyawa. Dan bisa kapan saja, bisa ketika saya tidur sendiri, bisa ketika saya sadar, apa saja bisa terjadi. Dan saya tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong saya. Dan saya bernasar kepada Tuhan. Seperti yang saya buat bersama suami. Sebisa mungkin dalam kelemahan saya sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai bagian dari keluarga besar. Tentu banyak kekurangan-kekurangan. Tapi saya yakin oleh karena Tuhan sudah meluputkan berkali-kali kami dari maut, maka Tuhan, apabila Tuhan mengizinkan saya luput dari COVID ini, Tuhan akan menggunakan saya untuk pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Saya boleh sembuh. Saya boleh terus melayani suami, anak-anak, dan keluarga saya sampai pada hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya kebaikan adalah untuk kehidupan kami. Supaya kehidupan yang penuh dengan damai. Saya ingat satu ayat dalam firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dengan keyakinan ini, banyak firman Tuhan yang menguatkan saya. Saya terus melanjutkan hidup seberapa panjang Tuhan mengizinkan saya dan suami dan keluarga saya hidup. Itulah sebabnya saya terus menyaksikan kepada siapa saja. Tuhan itu baik. Kalau sampai pada hari ini pun Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dengan nafas kehidupan dari Tuhan. Itu adalah untuk melakukan hal yang baik bagi sesama, terutama bagi Tuhan. Kiranya ini boleh menolong kita semua untuk menjadi semangat bagi saudara-saudara yang sementara berjuang dalam keadaan sakit, dan boleh mendatangkan berkat rohani dari kesaksian saya. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak.